Bagaimana jika saya katakan bahwa kunci untuk membuka tahun terbaik Anda ada dalam pola pikir Anda sendiri? Hari ini kita akan membahas satu hal yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda di tahun 2025. Tapi izinkan saya menjelaskan, ketika saya mengatakan fokus hanya pada diri sendiri, saya tidak berbicara tentang keegoisan. Saya tidak menyarankan Anda mengabaikan kebutuhan orang lain. Sebaliknya, saya mengajak Anda untuk memulai sebuah perjalanan mendalam ke dalam diri Anda sendiri, dipandu oleh prinsip-prinsip stoikisme. Sebuah perjalanan untuk memahami dan menyempurnakan nilai serta kebajikan terdalam Anda. Fokus semacam ini adalah tentang mempersiapkan diri Anda agar dapat memberikan kontribusi yang paling bermakna untuk keluarga Anda, komunitas Anda, dan dunia secara luas. Dalam stoikisme, penekanannya adalah pada pengembangan kebajikan dan kebijaksanaan pribadi sebagai jalan menuju pemenuhan sejati. Filosofi ini mengajarkan bahwa dengan memusatkan perhatian pada kehidupan internal kita, pilihan, respon, dan sikap kita mendapatkan kendali nyata atas kebahagiaan dan ketenangan pikiran kita. Ini adalah tentang mengenali apa yang berada dalam kendali kita dan melepaskan apa yang tidak. Pendekatan ini tidak membuat kita terisolasi. Sebaliknya, itu memperkuat kemampuan kita untuk berinteraksi dengan dunia dengan cara yang lebih berdampak dan positif. Mengapa fokus ke dalam diri begitu transformatif? Karena itu selaras dengan keyakinan stoik bahwa semua peristiwa eksternal berada di luar kendali kita dan kekuatan sejati terletak pada respon kita terhadapnya. Dengan mengembangkan kekuatan batin, kita menjadi lebih tangguh, lebih adaptif, dan lebih selaras dengan prinsip-prinsip inti kita. Ini berarti tidak mudah terombang-ambing oleh badai kehidupan yang berlalu, melainkan menavigasi hidup dengan arah yang teguh dan penuh tujuan. Pertimbangkan Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, sekaligus seorang stoik yang taat. Ia menghadapi tekanan dan tantangan eksternal yang sangat besar, tetapi menemukan kekuatan dalam filosofi yang merayakan kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan moderasi. Refleksi-refleksinya yang mendorong kesadaran diri dan pemeriksaan batin menunjukkan kepada kita bahwa perjuangan sejati ada di dalam diri. Dengan mengatasi ketakutan, keraguan, dan kebiasaan destruktif kita sendiri, kita lebih siap untuk memberikan kontribusi positif kepada lingkungan sekitar kita. Fokus pada diri sendiri dalam arti stoik ini bukan berarti menarik diri dari tanggung jawab atau kewajiban sosial. Sebaliknya, ini membekali kita untuk menangani tanggung jawab tersebut dengan lebih jelas dan efektif. Filosofi ini mengajarkan kita untuk bertindak bukan dari dorongan impulsif, tetapi dari tempat pemahaman mendalam dan rasionalitas. Tahun ini, saya mendorong Anda untuk merangkul praktik stoik ini, mengeksplorasi alasan Anda, motivasi inti Anda, dan menyelaraskan tindakan Anda dengan pemahaman yang lebih dalam ini. Saat kita melanjutkan diskusi hari ini, ingatlah bahwa fokus pada diri sendiri bukan tentang menarik diri dari dunia, melainkan tentang terlibat dengan dunia dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh kasih. Ini adalah tentang membangun kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai sejati Anda, bukan tuntutan sementara dari dunia luar. Perjalanan menuju penemuan diri dan penguasaan pribadi ini bukan hanya tentang meningkatkan diri Anda, tetapi juga tentang mengubah cara Anda hadir di dunia, membuat setiap tindakan dan keputusan menjadi lebih bermakna dan berdampak. Jadi, mari kita selami lebih dalam tentang bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip stoik ini
untuk menemukan alasan Anda dan bagaimana itu dapat secara dramatis membentuk kembali pendekatan Anda terhadap hidup di tahun 2025 dan seterusnya. Tetaplah bersama saya saat kita menjelajahi cara menjadikan fokus pada diri ini sebagai alat yang kuat untuk pertumbuhan pribadi dan komunal. Perjalanan ini bukan hanya jalan menuju kesuksesan pribadi. Ini adalah cara untuk memperkaya dan mengangkat orang-orang di sekitar Anda, menciptakan gelombang perubahan positif yang berasal dari inti yang kuat dan berakar. Mari kita ungkap alasan Anda sebagai kunci kekuatan pribadi. Memahami alasan di balik tindakan kita, motivasi yang mendorong kita maju, dan nilai-nilai yang membimbing keputusan kita bukan hanya tentang mencapai tujuan. Ini tentang menemukan makna dan tujuan dalam apa yang kita lakukan. Konsep ini yang sangat mendalam dalam filsafat Stoik menekankan pentingnya mengetahui alasan Anda. Temukan alasan Anda. Alasan Anda adalah alasan Anda bangun setiap pagi, kompas Anda dalam badai, dan mercusuar Anda ketika jalan tampak tidak jelas. Dalam Stoikisme, alasan Anda bukan sekadar tentang kesuksesan pribadi atau pengakuan eksternal, tetapi tentang menjalani hidup sesuai dengan kebajikan dan akal sehat Anda. Para Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta benda eksternal atau status, tetapi dari menjalani hidup yang selaras dengan alam dan sifat rasional Anda. Memahami alasan Anda membantu Anda hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ini, membuat keputusan yang tidak hanya baik untuk Anda, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain, menciptakan efek riak yang melampaui lingkaran terdekat Anda. Mari kita pecahkan apa artinya ini secara praktis. Mengetahui alasan Anda memberi arah dan tujuan pada tindakan Anda. Misalnya, jika alasan Anda adalah untuk menjalani kehidupan pelayanan, motivasi inti ini akan membentuk semua pilihan dan tindakan Anda. Ini akan mendorong Anda menuju karier, hubungan, dan hobi yang memungkinkan Anda melayani, memengaruhi cara Anda berinteraksi dengan orang lain, dan jenis proyek yang Anda jalankan. Hal ini tidak hanya memuaskan, tetapi juga sangat memberdayakan karena setiap langkah yang Anda ambil menjadi batu loncatan menuju kehidupan yang koheren dan berorientasi pada tujuan. Namun, bagaimana Anda mulai menemukan alasan Anda? Itu dimulai dengan introspeksi dan refleksi praktik yang sangat dihargai dalam filsafat Stoik. Anda perlu bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan sulit. Apa yang membawa Anda kegembiraan sejati? Apa yang Anda lakukan ketika Anda merasa paling hidup? Nilai-nilai apa yang benar-benar bergema dalam diri Anda? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya mendefinisikan tujuan Anda, tetapi juga menjadi jangkar untuk tindakan dan interaksi hidup Anda. Selain itu, memahami alasan Anda juga berarti mengenali apa yang Anda perjuangkan. Seringkali, ini berarti melawan sesuatu yang lain. Jika alasan Anda adalah untuk mempromosikan kejujuran, Anda mungkin menemukan diri Anda menantang penipuan, baik dalam hubungan pribadi maupun norma sosial yang lebih luas. Ini bukan tentang konfrontasi, tetapi tentang komitmen untuk hidup secara otentik sesuai dengan nilai-nilai Anda. Para Stoik seperti Epictetus dan Seneca menunjukkan ini melalui kehidupan mereka, seringkali dengan biaya pribadi yang besar, dengan memilih untuk hidup secara otentik di dunia yang tidak selalu menghargai atau memahami integritas mereka. Dan bagaimana ketika keadaan menjadi sulit, alasan Anda sangat penting di masa-masa sulit. Para Stoik memahami bahwa hidup penuh dengan tantangan dan hambatan, tetapi memiliki alasan yang kuat mengubah hambatan menjadi batu loncatan. Alih-alih terombang-ambing oleh gejolak emosional atau tekanan eksternal,
Alasan Anda membantu menjaga fokus Anda, memberikan kejelasan dan ketahanan. Ini bertindak seperti mercusuar, membimbing Anda melalui perairan yang kasar, memastikan Anda tetap teguh dalam mengejar apa yang benar-benar penting. Akhirnya, perjalanan untuk memahami alasan Anda tidak pernah statis. Itu adalah proses yang terus berkembang. Saat Anda tumbuh dan berubah, alasan Anda juga bisa berkembang. Penting untuk secara teratur mengunjunginya kembali dan menyempurnakannya. Praktik reflektif ini bukan hanya tentang perbaikan diri. Ini adalah bagian mendasar dari menjalani kehidupan stoik. Ini tentang penjajaran yang terus-menerus dengan nilai-nilai terdalam Anda. Memastikan bahwa hidup Anda selalu bergerak ke arah yang tidak hanya sukses, tetapi juga bermakna. Hidup berdasarkan nilai untuk memberi dampak. Ketika kita berbicara tentang menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai kita, sebenarnya kita sedang membahas tentang hidup secara autentik dan sengaja di setiap aspek kehidupan. Ini adalah tentang memastikan bahwa langkah yang kita ambil dan keputusan yang kita buat benar-benar sesuai dengan siapa diri kita dan apa yang kita percayai. Konsep ini yang sangat mendalam dalam stoikisme menantang kita tidak hanya untuk memahami nilai-nilai kita, tetapi juga untuk mewujudkannya dalam tindakan sehari-hari. Dalam pandangan stoik, kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri bukan hanya cita-cita untuk dikagumi. Itu adalah panduan praktis untuk hidup. Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik sekaligus kaisar Romawi, sering menulis tentang pentingnya bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip seseorang terlepas dari keadaan eksternal. Dia percaya bahwa karakter sejati kita tercermin bukan melalui kata-kata kita, tetapi melalui tindakan kita. Inilah sebabnya mengapa menyelaraskan tindakan dengan nilai-nilai sangat penting. Ini adalah ekspresi paling jujur dari diri kita. Bayangkan skenario ini, Anda menghargai kejujuran dan integritas, tetapi Anda menemukan diri Anda dalam situasi di tempat kerja di mana memutarbalikkan kebenaran dapat memberikan keuntungan pribadi. Pendekatan stoik akan menuntut Anda untuk mempertahankan nilai-nilai kejujuran dan integritas, bahkan jika itu berarti melewatkan keuntungan jangka pendek. Ini adalah pilihan yang sulit, tetapi momen-momen inilah yang menentukan karakter kita dan membentuk reputasi kita. Ketika tindakan dan nilai-nilai selaras, mereka membangun fondasi kepercayaan dan rasa hormat dengan orang lain, serta memperkuat rasa hormat diri dan kepercayaan diri kita. Menerapkan ini dalam dunia nyata berarti melihat dengan jujur bagaimana kita menghabiskan waktu, hubungan yang kita rawat, karier yang kita kejar, dan bahkan kebiasaan sehari-hari yang kita pertahankan. Misalnya, jika salah satu nilai inti Anda adalah pelayanan kepada masyarakat, menyelaraskan tindakan Anda mungkin berarti secara teratur menjadi sukarelawan atau memilih karier yang memungkinkan Anda melayani orang lain. Penyelarasan ini tidak hanya membawa kepuasan pribadi, tetapi juga meningkatkan kontribusi Anda kepada dunia, mencerminkan kehidupan yang dijalani dengan setia kepada prinsip-prinsip Anda. Namun, menyelaraskan tindakan dengan nilai-nilai melampaui keputusan individu. Ini adalah tentang menciptakan gaya hidup yang konsisten dengan keyakinan terdalam Anda. Ini mungkin berarti membuat perubahan pada gaya hidup Anda yang lebih selaras dengan nilai-nilai Anda, seperti mengadopsi cara hidup yang lebih berkelanjutan jika Anda menghargai pelestarian lingkungan. Setiap pilihan yang membawa Anda lebih dekat dengan nilai-nilai Anda memperkuat karakter Anda dan memperdalam kepuasan hidup Anda.
Proses penyelarasan juga membutuhkan evaluasi diri dan penyesuaian yang berkelanjutan, yang merupakan praktik kunci dalam stoikisme. Para stoik percaya pada pentingnya kesadaran diri dan perbaikan terus-menerus. Mereka menganjurkan refleksi terhadap tindakan seseorang di akhir setiap hari untuk menilai apakah tindakan tersebut selaras dengan nilai-nilai seseorang. Praktik ini bukan tentang kritik diri, tetapi tentang membimbing diri sendiri dengan lembut menuju kehidupan yang lebih berbudi luhur dan bermakna. Selain itu, ketika kita menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai kita, kita memberi contoh yang kuat bagi orang lain. Dalam dunia yang sering memprioritaskan kesuksesan dalam hal kekayaan dan status, memilih untuk hidup sesuai dengan kebajikan stoik dapat menginspirasi orang lain untuk merefleksikan nilai-nilai dan tindakan mereka sendiri. Ini dapat menciptakan efek riak, mendorong komunitas atau bahkan masyarakat yang menghargai integritas daripada keuntungan sesaat. Jadi, saat kita berusaha menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai kita, ingatlah bahwa setiap keputusan kecil membangun dampak yang signifikan pada hidup kita dan dunia di sekitar kita. Jalannya tidak selalu mudah dan tidak selalu jelas, tetapi upaya untuk hidup secara autentik sesuai dengan prinsip-prinsip stoik adalah tantangan sekaligus hadiah. Penyelarasan ini tidak hanya membawa makna dan kepuasan yang lebih besar bagi hidup kita, tetapi juga menjadi mercusuar integritas dan tujuan di dunia yang kompleks. Rahasia stoik untuk motivasi dan ketahanan. Ketika kita mulai memahami dan fokus pada alasan kita, sesuatu yang luar biasa terjadi. Motivasi harian kita dan ketahanan kita terhadap tantangan mulai tumbuh secara eksponensial. Ini bukan hanya tentang merasa baik saat ini, tetapi tentang membangun sumber dorongan dan determinasi yang berkelanjutan yang berasal dari dalam. Stoicisme mengajarkan kita bahwa motivasi sejati muncul dari memegang teguh nilai-nilai kita dan mengejar kebajikan daripada mengejar kesenangan sesaat atau penghargaan eksternal. Pendekatan ini mengubah motivasi dari sesuatu yang digerakkan secara eksternal oleh penghargaan, pujian, atau bahkan ketakutan akan kegagalan menjadi sesuatu yang diberdayakan secara internal. Ini menjadi tentang pemenuhan pribadi dan pencarian keunggulan yang selaras dengan keyakinan inti Anda. Sebagai contoh, seorang stoik menemukan motivasi dalam proses itu sendiri, dalam mengejar kebijaksanaan dan perbaikan daripada hasil akhirnya. Perubahan ini sangat penting karena berarti dorongan Anda tidak lagi bergantung pada faktor-faktor di luar kendali Anda. Prinsip utama stoikisme yang mendorong kita untuk fokus hanya pada apa yang dapat kita pengaruhi. Lebih jauh lagi, ketika motivasi Anda selaras dengan nilai-nilai yang mendalam, motivasi itu menjadi jauh lebih kokoh dan tahan terhadap tekanan eksternal. Anda menjadi lebih kecil kemungkinannya untuk terombang-ambing oleh opini orang lain atau kemunduran sementara. Karena kompas batin, Anda menjaga Anda tetap teguh dan berada di jalur. Kekuatan batin inilah yang ingin dikembangkan oleh stoikisme melalui praktik seperti refleksi, meditasi, dan tindakan yang disengaja. Filosofi ini mendorong pola pikir di mana hambatan bukanlah rintangan, tetapi peluang untuk melatih kebajikan dan ketahanan. Ketahanan stoik.
Ketahanan, dampak praktis lainnya dari memahami alasan Anda lebih dari sekadar bangkit kembali dari kesulitan. Itu melibatkan tingkat ketangguhan psikologis yang lebih dalam dan penerimaan terhadap tantangan hidup yang tak terelakkan, yang oleh para Stoik dilihat sebagai alami dan diperlukan untuk pertumbuhan. Dengan fokus pada alasan Anda mengembangkan kemampuan untuk menghadapi kesulitan dengan ketenangan dan pikiran yang jernih. Para Stoik seperti Seneca dan Epictetus sering berbicara tentang menghadapi kesulitan dengan keberanian dan melihatnya sebagai peluang untuk menunjukkan kebajikan. Perspektif ini tidak mengurangi kesulitan tantangan, tetapi mengubah cara Anda menafsirkannya dan meresponsnya. Sebagai contoh, seorang Stoik memandang kegagalan bukan sebagai kekalahan, tetapi sebagai batu loncatan menuju pemahaman dan penguasaan yang lebih baik. Pandangan ini menumbuhkan ketahanan dengan mengubah setiap pengalaman, baik atau buruk, menjadi pelajaran yang berharga. Ketika tindakan Anda dipandu oleh alasan yang kuat, kemunduran menjadi lebih sedikit tentang kehilangan pribadi dan lebih banyak tentang peluang untuk belajar dan berkembang. Pendekatan ini membuat Anda tetap termotivasi karena tujuan akhir Anda bukan hanya kesuksesan dalam arti konvensional, tetapi juga pertumbuhan dan perbaikan diri. Selain itu, ketahanan Stoik ini bukanlah sesuatu yang pasif. Itu adalah keterlibatan proaktif dengan tantangan hidup. Alih-alih menghindari kesulitan, Anda belajar untuk menghadapinya secara langsung, dipersenjatai dengan pengetahuan bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk menerapkan prinsip-prinsip Anda. Sikap aktif ini memberdayakan. Itu menggeser narasi dari satu korban menjadi satu pilihan dan agen. Dan jangan lupakan sifat menular dari jenis motivasi dan ketahanan ini. Ketika Anda hidup selaras dengan alasan Anda, energi dan semangat Anda dapat menginspirasi dan mengangkat orang-orang di sekitar Anda. Contoh, Anda dapat memotivasi orang lain untuk mengeksplorasi nilai-nilai mereka dan membangun ketahanan mereka, menciptakan efek ria positif di komunitas Anda. Dengan demikian, merangkul alasan Anda tidak hanya mengubah diri Anda, itu memiliki potensi untuk mengubah lingkungan Anda. Penyelarasan motivasi dan ketahanan yang kuat ini, yang berakar pada prinsip-prinsip Stoik, membekali Anda untuk menjalani kehidupan yang tidak hanya memuaskan secara pribadi, tetapi juga kaya akan dampak dan makna. Pengaruh pribadi yang menginspirasi orang lain. Menjalani hidup yang selaras dengan nilai-nilai terdalam Anda tidak hanya memenuhi aspirasi pribadi, tetapi juga menciptakan jaringan pengaruh yang luas, menginspirasi orang-orang di sekitar Anda untuk merefleksikan jalur mereka sendiri, dan mungkin mempertimbangkan pendekatan yang lebih introspektif dan didorong oleh nilai-nilai. Ini bukan tentang kepemimpinan dalam arti tradisional, di mana seseorang mengarahkan orang lain dengan perintah dan pedoman yang ketat. Sebaliknya, ini adalah tentang memimpin dengan memberi contoh, sebuah konsep yang sangat berakar pada filsafat Stoik yang mengajarkan bahwa cara terbaik untuk memengaruhi orang lain adalah melalui tindakan dan karakter seseorang sendiri. Dalam pandangan Stoik, setiap individu memiliki potensi untuk menjadi mercusuar kebajikan dan kebijaksanaan hanya dengan menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip mereka. Pertimbangkan tokoh seperti Marcus Aurelius, yang refleksi pribadinya tentang kehidupan tidak hanya berfungsi sebagai pengingat pribadi tentang bagaimana ia harus hidup, tetapi juga telah menginspirasi banyak orang di berbagai generasi.
Komitmennya pada prinsip-prinsip stoik di tengah tekanan besar sebagai seorang kaisar Romawi memberikan contoh yang kuat tentang bagaimana seseorang dapat mempertahankan integritas dan kerendahan hati, apapun keadaan mereka. Ketika Anda secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai Anda, orang memperhatikan. Mungkin awalnya hal itu tidak mencolok, seorang kolega yang mengomentari respons Anda yang tenang terhadap tekanan, seorang teman yang melihat dedikasi Anda terhadap tujuan, atau anggota keluarga yang mengagumi dedikasi Anda pada perbaikan diri. Lama-kelamaan, pengamatan ini dapat membuat orang lain mempertanyakan kebiasaan mereka sendiri dan mungkin menginspirasi mereka untuk mengadopsi praktik serupa. Pengaruh melalui tindakan. Pengaruh semacam ini muncul secara organik. Ia tumbuh dari interaksi yang tulus dan demonstrasi nyata tentang bagaimana hidup dapat dijalani. Lebih dari sekadar menginspirasi, pengaruh ini menciptakan rasa percaya dan rasa hormat. Orang-orang secara alami tertarik kepada mereka yang jelas tentang nilai-nilai mereka dan konsisten dalam tindakan mereka. Dalam dunia yang sering ditandai dengan ketidakpastian dan tren yang cepat berlalu, seseorang yang mengetahui dan menjalani alasannya menjadi jangkar moral bagi orang lain. Keandalan ini menjadikan Anda seseorang yang dapat diandalkan untuk mendapatkan panduan, dukungan, dan bahkan motivasi, terutama di masa-masa sulit. Namun, hidup dengan cara ini tidak selalu mudah atau membuat Anda selalu disukai. Stoikisme mengakui bahwa kadang-kadang menjalani hidup sesuai dengan kebajikan berarti membuat pilihan sulit. Pilihan yang mungkin tidak selalu selaras dengan preferensi atau harapan orang lain. Tetapi rasa hormat dan pengaruh yang Anda peroleh dari berpegang teguh pada prinsip-prinsip Anda, bahkan ketika itu sulit, jauh lebih besar daripada hambatan atau kesalahpahaman sementara yang mungkin terjadi. Faktanya, momen-momen kesulitan inilah yang sering kali memperdalam rasa hormat orang lain kepada Anda. Mereka melihat bahwa nilai-nilai Anda bukan hanya pedoman sementara, tetapi kompas sejati yang memandu Anda bahkan di tengah badai. Pengaruh juga datang dari dorongan dan penguatan positif yang dapat Anda tawarkan kepada orang lain. Dengan berbagi perjalanan Anda, tantangan Anda, kemenangan Anda memberikan orang lain izin untuk memulai jalan mereka sendiri menuju penemuan dan pengembangan diri. Hal ini bisa sangat berdampak dalam hubungan dekat, di mana keberanian Anda untuk menjalani hidup yang penuh kebajikan dan tujuan dapat menginspirasi keberanian serupa pada orang lain, baik itu keluarga, teman, atau rekan kerja. Efek riak dari fokus pada diri. Ekspansi pengaruh Anda dengan menginspirasi orang lain bukan hanya tentang mengubah kehidupan individu. Itu adalah tentang menciptakan efek riak yang dapat mengubah seluruh komunitas. Setiap orang yang Anda inspirasi membawa obor kesadaran diri dan hidup yang disengaja, menyebarkan cahaya lebih jauh dari yang Anda bisa lakukan sendiri. Dengan cara ini, praktik stoik menjalani kehidupan yang digerakkan oleh tujuan menjadi bukan hanya upaya pribadi, tetapi juga pelayanan komunal. Saat kita menyimpulkan diskusi hari ini, jelas bahwa perjalanan fokus pada diri bukan hanya eksplorasi ke dalam diri, tetapi juga katalis untuk perubahan yang lebih luas. Efek riak dari fokus pada diri yang sangat berakar pada filosofi stoik menunjukkan kepada kita bagaimana pertumbuhan pribadi dapat meluas jauh melampaui kehidupan kita sendiri. Ketika kita berkomitmen untuk memahami dan memperbaiki diri, kita tanpa sadar memulai rantai reaksi yang dapat memengaruhi keluarga, tempat kerja, dan komunitas kita secara mendalam. Stoicisme mengajarkan kita bahwa setiap tindakan kita harus mencerminkan nilai-nilai batin kita.
Penyelarasan antara pemikiran dan tindakan ini tidak hanya membentuk hidup kita, tetapi juga berfungsi sebagai model bagi orang lain. Dengan berfokus pada pengembangan pribadi, kita menginspirasi orang-orang di sekitar kita untuk mempertimbangkan kembali nilai-nilai dan tindakan mereka. Ini bukan tentang memaksakan keyakinan kita pada orang lain, tetapi tentang menjalani hidup dengan cara yang menjadi bukti nyata, manfaat dari kehidupan yang berbudi luhur. Ini adalah tentang menjadi contoh hidup dari ketahanan, kebijaksanaan, dan integritas. Efek riak ini dapat mengarah pada masyarakat yang lebih kuat dan lebih terhubung. Bayangkan komunitas di mana setiap anggota berusaha untuk hidup sesuai dengan prinsip keadilan, keberanian, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Dampaknya akan sangat besar, tidak hanya dalam hal pemenuhan individu, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan kolektif di mana perilaku etis dan rasa hormat timbal balik menjadi norma. Inilah kekuatan stoicisme yang diterapkan dalam kehidupan nyata, dan itu dimulai dari individu. Itu dimulai dari Anda. Jadi saat kita melangkah maju, ingatlah bahwa fokus pada diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi kewajiban mendalam terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini adalah tentang mengembangkan karakter dan kedalaman yang tidak hanya mampu menghadapi cobaan hidup, tetapi juga berkembang melaluinya dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam perbaikan diri memancarkan dampak keluar, menyentuh kehidupan, dan menginspirasi perubahan. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini di Stoic Essence. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas ini, dan saya berharap Anda mendapatkan tahun baru yang benar-benar penuh makna. Bersama-sama, mari kita jadikan tahun ini bukan hanya tahun pencapaian, tetapi juga tahun pertumbuhan yang mendalam dan dampak yang luar biasa.